Perseteruan antara pengacara Farhad Abbas dan YouTuber Denny Sumargo makin memanas setelah sebelumnya mantan suami Nia Daniati ini mensomasi Densu. Demikian aktor sekaligus pebasket ini karib disapa. Namun karena tak digubris, kemarin Farhad langsung gerak cepat melaporkan Densu ke Polres Jakarta Selatan. Didampingi kuasa hukumnya, Farhad melaporkan Densu dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian. Saya menepati pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengacara pembela kaum lemah, kami tempuh secara hukum. Ya kan, ingatkan teman-teman semua yang ketika Denny datang ke tempat Bang Farhad dengan mengundang teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk diliput? Ini dia kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Abbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Jadi jangan seolah-olah terjadi kan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Dilaporkan Farhad dengan tuduhan ujaran kebencian, Densu tampak santai. Bahkan ketika dirinya disomasi agar meminta maaf usai menyambangi kediaman pengacara syarat kontroversial itu, ia ogah meladeni permintaan maaf Farhad. Lantaran masalah yang diungkit Farhad sudah jauh melenceng dari masalah yang semula urusan donasi korban penyiraman air keras yakni Agus Salim. Selain ogah meminta maaf, suami Olivia Alan juga mempersilahkan jika Farhad ingin melaporkannya ke polisi. Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang ngundang media. Orang namanya mau berantem, kenapa ngundang? Orang mau berantem itu, mau berantem gitu. Kan gue mau gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin aja di situ. Saya datang bawa di jadi kan kalau tidak jadi saya kan orang pengacara, kita nggak mungkin kita mau menganiaya manusia. Saya tidak akan tuntut. Ini saksi kamera, saya tidak tuntut kau. Denny Sumargo tidak ada kebaikan yang saya nampak setelah dia pulang, malah menjelek-jelekan saya, malah minta supaya Agus mencopot kita. Ya, ini lebih mempermalukan aja. Ya, kisruh perseteruan Farhad Abbas dan Denny Sumargo bermula ketika hubungan Agus Salim dan Pratiwi Novianti merenggang karena dugaan penyalahgunaan donasi 1,5 miliar rupiah. Kala itu Densu disebut-sebut sudah memediasi Agus dan Novi yang sempat memantik sorotan warganet karena dugaan penggunaan uang donasi yang dinilai keluar dari kebutuhan untuk pengobatan mata. Bahkan Agus dan Novi sudah bersepakat untuk mengelola uang donasi melalui yayasan untuk pengobatan mata Agus. Tapi kalau untuk pengobatan, tolonglah Mas Agus daripada bolak-balik ke mana-mana gitu, lebih baik fokus untuk kesehatannya dulu. Itu sih, karena udah berapa kali ya, 2 kali cancel di rumah sakit, di reschedule lagi, terus nggak datang lagi, kita reschedule lagi. Kita masih berharap bahwa Mas Agus ini menjalani operasi sesuai dengan kesepakatan waktu itu gitu. Soalnya kalau masalah itu sih udah diserahkan ke Bapak Farhad semua sih. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi jalan mediasi yang sudah dilalui malah kembali diperkeruh setelah Agus diduga mendapuk Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya.
Kala itu Agus berdalih nama dan reputasinya telah tercemar karena ocehan Novi di media sosial hingga ia dan keluarga jadi bulan-bulanan bulian warganet. Kesal karena kerap jadi gunjingan warganet, dimotori Farhad CS, Agus pun melaporkan Novi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kalau aku pribadi sih lebih hak dia mau bicara apa, karena kita punya hak masing-masing dalam memberikan statement. Kalau saya nggak mau panjang lebar, intinya yang saya ucapkan adalah berupa fakta dan bukti aja. Mas Agus, saya selalu bilang, Mas Agus, saya mau dilaporin berapa laporan pun, bukan saya nantangin ya, sekali lagi, saya jalani. Dan ini sudah melebar banget, dia udah nyindir-nyindir katanya saya pembuat kisruh. Perang komentar di media pun terjadi antara kubu Novi dan Agus. Bahkan Denny Sumargo selaku wasilah penggalangan donasi lewat kanal video berbaginya ikut disentil Farhad. Hingga Densu terpancing untuk mendatangi kediaman pengacara syarat sensasi itu. Namun pertemuan di rumah Farhad itu rupanya masih menyisakan masalah karena Densu dianggap telah merusak marwah dan kehormatan keluarga Farhad karena telah melontarkan kalimat kotor dari mulutnya. Sementara netizen menuding Farhad tak punya nyali karena ciut ketika disambangi Densu. Tak ayal lagi-lagi Farhad pun menempuh jalan hukum untuk melaporkan Densu. Orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny gitu. Harus saya pikir dia bertamu udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang yang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Dengan segala jurus parodisnya, seolah Farhad ingin segera seteru Agus masuk bui. Karena itu Densu merasa Farhad sudah keluar jauh dari masalah yang sejatinya bisa didamaikan, yakni antara Agus dan Novi. Tapi Farhad punya segala jurus bersilat lidah membela posisi hukumnya. Kini setelah laporan demi laporan disodorkan ke pihak berwajib, masalah kesehatan mata Agus sendiri seolah terbengkalai. Padahal sedari awal donasi digalang untuk memulihkan kedua mata Agus korban penyiraman air keras. Lantas benarkah masalah yang akan melebar ini justru akan berimbas pada terlantarnya penanganan mata Agus? Kalau untuk saat ini kan kita serahkan sama Bapak Farhad semua kalau masalah itu sih gitu. Ya namanya rezeki itu datangnya dari Allah. Kita kembalikan sama Allah lagi. Ya kalaupun nanti belum dari dia, mungkin dari ya pokoknya kita serahin aja sama Allah lah. Gimana Allah yang mengaturnya, kita hanya bisa menerima. Gitu. Yang penting kita berusaha, berdoa gimana caranya untuk kesembuhan saya lah begitu. Itu yang saya pikirkan. Sebenarnya kalau dibilang kasihan, dia kan harusnya ke rumah sakit gitu ya, tapi dia malah bolak-balik harus ke kantor polisi gitu. Yang harusnya dia fokus terhadap kesehatannya, tapi malah terpecah dengan hal yang harusnya diselesaikan baik-baik sih kalau untuk aku pribadi gitu. Kami berbagi tugas untuk masalah pengobatan dan biaya semua, saya minta tolong Mas Krisna beresin semua gitu. Karena uangnya masih di tangan Novi. Akhirnya kita sepakat dengan tim. Saya cuma mau memastikan, ya kan, artinya bahwa di kondisi Agus ini kan yang mata kirinya 2%, yang mata kanannya ya kan masih 10%. Lah percepatan pengejaran dengan waktu, saya akan upayakan pengobatan di Singapura untuk melihat kondisinya Agus. Kita akan mengejar mata yang 10%. Ya, Agus sendiri selaku korban penyiraman air keras bak berada di ujung dilema. Di satu sisi ia kadung melaporkan Novi, tapi di sisi lain penanganan kesehatannya harus terkatung-katung karena uang donasi yang berada di yayasan yang dikelola Novi. Sementara belakangan Novi yang kecewa dilaporkan pihak Agus mulai lebih fokus mengurus korban pencongkelan mata yakni Faisal Nasution. Korban pencongkelan mata di Gunung Putri Bogor dalam sebuah event motor pada 14 September 2024 lalu itu kini tengah ditangani Novi. Bahkan berencana akan dibawa ke Malaysia untuk mengobati matanya yang terluka. Rangkaian operasi sudah 2 kali melakukan tindakan operasi. Dan kontrol sudah 2 kali, nanti terakhir tinggal ngecek apakah ini untuk dibawa ke Malaysia apakah sudah bisa ataukah emang harus ada tindakan dulu lagi di sini yang mau membantu untuk pengobatan di Malaysia. Itu siapa? Novi? Novi Pratiwi, Bang Denny Sumargo, dan banyak lagi
orang-orang baik yang mau membantu. Masih terus berjalan sih sampai saat ini, dan katanya dia sekarang menjalani terapi gitu Mbak. Jadi kayak terapi mata untuk syarafnya itu bisa bagus lagi. Yang mengejutkan, setelah Faisal mendapatkan donasi dari warganet, uang senilai 7 juta rupiah itu kabarnya belum digunakan Faisal, lantaran sengaja ia simpan untuk jaga-jaga jika kelak akan dioperasi. Total hingga kini donasi untuk pengobatan mata Faisal terkumpul 155 juta rupiah. Dalam kasus Faisal, Densu juga turun tangan menyerahkan uang donasi tersebut kepada Faisal alias Icang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, walaupun mungkin nilainya tidak sebesar yang dulu, tapi menurut aku dengan rencana Mas Icang mau cari second option di luar, mungkin akan membantu juga nih. Kita bulatkan saja menjadi 155. Jadi ini bisa buat bekal, dan ini uangnya udah dalam uang cash. Saya serahkan ke Mbak Novi, nanti Mbak Novi bisa serahkan ke keluarganya. Iya, terima kasih banyak. Ini kita dokumentasikan, kita kembalikan ke masyarakat. Amanahnya udah disampaikan ke Bang Ican dan keluarga lewat Mbak Novi. Dia sama sekali nggak mau pakai uang dari donasi karena alhamdulillah dia katanya masih punya uang pribadi. Jadi dia pakai itu dulu, dan donasi kalau nanti terkumpul walaupun berapapun itu untuk pengobatan matanya. Jadi kalau ada keajaiban dia harus keluar negeri, dia mau melakukan yang terbaik. Bukan kita membandingkan ya, tapi kalau Mas Faisal ini lebih bisa menerima. Faisal sendiri merupakan korban pencongkelan mata yang dipicu oleh rasa cemburu pelaku pada Faisal karena dekat dengan istrinya. Kasus ini bahkan sempat viral setelah videonya beredar luas di jagat maya. Meski pelaku utama sudah menyerahkan diri ke pihak berwajib, namun keluarga Faisal kabarnya masih belum puas karena pelaku lainnya hingga kini belum tertangkap. Lantas akankah setelah ditangani Novi, para pelaku lain akan segera menyerahkan diri atau segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Semoga cepatlah para kepolisian untuk menangkap beberapa nama yang harusnya sudah ada bersama pelaku yang sudah menyerahkan diri. Tahu jika Novi mulai fokus mengobati Faisal, kabarnya Agus mulai memelas untuk diurus kembali kesehatan matanya oleh Novi. Tapi sejak kasus hukum terus bergulir, para pihak baik Novi, Densu, Farhad seolah lebih sibuk berada dalam kemelut hukum daripada masalah sesungguhnya yang mengobati Agus. Lantas benarkah nasib Agus akan terlunta karena lingkaran perselisihan yang tak ada ujung ini? Kan saya udah tanya beberapa teman-teman, dokter mata yang bagus di rumah sakit apa dan dokter mata yang terbaik di rumah sakit apa, mereka udah kasih rekomendasinya. Jadi doain aja mudah-mudahan kecepatan dengan Agus. Karena kalau kita menunggu terus, ya kan sampai saat ini uangnya belum dikembalikan oleh Novi, ya kan nggak selesai-selesai. Kan? Nanti jalannya semua dari Allah, mudah-mudahan kita bertawakal aja sama Allah gimana nanti itu semuanya. Seperti apa nanti, pasti ada petunjuk sama Allah lah.